Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Ikhlas. Seperti kita ketahui, dalam surat Al-Ikhlas tidak ada satupun kata-kata menyebutkan ikhlas. Jadi kenapa disebutkan sebagai surat Al-Ikhlas? Ada banyak kajian dari para ulama, salah satunya Imam Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa kenapa dinamakan surat Al-Ikhlas itu karena ada dua sebab. Yang pertama adalah karena surat itu adalah khusus membicarakan tentang sifat-sifat Allah, tidak membicarakan perintah-perintah lainnya, hanya menyatakan apa saja sifat-sifat Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu adalah Maha Esa, menceritakan sifatnya. Allahus samad, Allah tempat kita meminta, sifatnya juga. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara atau sebanding dengannya. Tidak ada perintah lain, hanya menyatakan sifat-sifat Allah saja. Coba bandingkan dengan surat-surat yang lainnya. Kemudian yang kedua, disebut surat Al-Ikhlas karena ikhlas itu dalam bahasa Arab artinya adalah murni. Jadi bukan seperti bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia ikhlas itu lebih diterjemahkan sebagai ridho. Kalau di Arab ikhlas itu artinya murni. Jadi kalau ada istilah madu murni, kalau di Indonesia nggak bisa dibilang madu ikhlas, nggak bisa ya. Tapi kalau di Arab mungkin jadi madu ikhlas. Tapi intinya adalah ikhlas dalam bahasa Arab artinya murni. Nah, kalau kita lihat dari kata-kata dalam arti surat Al-Ikhlas, maka di situ adalah mengandung kemurnian, agar kita tidak syirik kepada Allah Ta'ala, agar kita mengesakan, agar kita hanya meminta. Apa kita betul-betul telah hanya meminta kepada Allah? Kemudian apa kita masih membanding-bandingkan? Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sebanding dengan Allah. Nah, inilah mengapa disebutkan sebagai surat Ikhlas, surat kemurnian. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, tujuan utama puasa adalah takwa. Sifat orang bertakwa ada 6 menurut surat Ali Imran ayat 134 sampai 135, yaitu yang pertama, agar kita dapat bersedekah, kita agar selalu bersedekah pada saat lapang dan sempit. Kemudian kita harus bisa menahan amarah, kita bisa memberi maaf, selalu segera ingat kepada Allah jika bersalah, melakukan kesalahan, banyak bertaubat dan beristighfar, serta stop, tidak meneruskan perbuatan dosa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia dalam kerugian, kecuali apa? Kecuali manusia yang illal ladzina amanu, kecuali beriman. Beriman itu maksudnya kita memahami
kita memahami mengapa kita melakukan sesuatu, yaitu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah watawasau wa amilus solihati, yaitu beramal soleh. Jadi setelah kita memahami, beriman, maka kita menjalankannya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang soleh. Selanjutnya adalah watawasau bil haqqi, yaitu saling mengingatkan dalam kebaikan. Jadi setelah kita memahami, beriman, melaksanakannya, juga kita mengajak orang lain dalam melakukan perbuatan kebaikan. Bagaimana mengingatkan dalam kebaikan? Tidak hanya dalam bentuk dakwah, tidak hanya dalam bentuk ceramah, tausiah, tetapi juga dalam bentuk kita memberikan keteladanan. Jadi dengan keteladanan dengan kita menampakkan sifat-sifat kita, perbuatan kita, maka itu sebenarnya kita juga sudah berdakwah, sudah melakukan saubil haqqi. Kemudian yang terakhir adalah watawasau bis sabar, yaitu berwasiat dalam kesabaran. Kesabaran ini baik dalam menghindarkan diri dari berbuat maksiat, maupun yang kedua adalah kita sabar apabila kita ditimpa musibah. Jadi saat ini kita sedang ditimpa musibah wabah COVID-19. Nah, maka di sini sebaiknya kita saling mengingatkan, saling berwasiat untuk bersabar. Semoga musibah ini segera berlalu. Amin. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat. Amin. Wal mu'minina wal mu'minat. Amin. Al ahya'i minhum wal amwat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.